tentang reentry ya. Jadi reentry selain daripada MA5, MA10, MA5, MA10 dan juga MIDBB, ada satu reentry lagi yaitu yang dinamakan reentry golden setup. Contohnya ya, kita anggap ini momentum dan reentry di MA5, MA10. Tapi dia pecah MA5, MA10 naik ke MIDBB. Menjadi pertahanan untuk reentry pertemuan MIDBB. Sebab apa dia boleh, kemungkinan besar dia akan pecah? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan lagi dari teman kita yang sudah masuk dan sudah Mimin lihat pertanyaannya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang gak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi yang menarik yang bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi DXM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi DXM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di DXM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita buka chart, kita buka dulu pertanyaan teman kita, yaitu dari Bang Arif. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini. Bang, jika H4 time frame pertama lagi CSM buy, kita nunggu MA low untuk reentry tapi price turun ke MIDBB dan terjadi reentry. Paham saya jebol MA low gagal reentry. Gagal reentry. Nah, ini jangan keliru ya buat Bang Arif dan teman-teman yang lain. Nah, ini memang reentry benar di kawasan MA5, MA10, tetapi kita harus melihat lagi ciri-ciri reentry yang basic. Dia lebih kukuh di pertemuan MIDBB. Nah, boleh-boleh saja kita sebut kalau misalnya menjadi arah awal kita sebut sebagai reentry batal, boleh-boleh saja kalau kita mau cut loss misalnya. Tapi dia lebih kukuh kalau dia sudah break menjadi arah kukuh. Nah, itu baru reentry. Untuk lebih jelasnya kita buka PDF saja, PDF basic, dan teman-teman bisa dapatkan di channel Telegram ya. Nah, oke, kita buka PDF yang basic. Kita harus ikuti ya yang official yang disampaikan oleh Cikgu Om Ali supaya tidak keliru. Nah, di sini kita cari bagian reentry. Nah, ini.
Re-entry setup halaman 33. Oke, kita coba cari 33. Nah, ini ya, re-entry setup merupakan setup level kedua. Ya, re-entry adalah setup level kedua. Ciri-ciri candle close tidak boleh melepasi MA5, MA10. Ya, akan menjadi kukuh apabila candle close tidak melepasi MA5, MA10 dan juga mid BB. Nah, ini ya. Jadi, kalau misalnya kita terlanjur masuk di MA5, MA10, margin kita nggak kuat sampai ke mid BB, boleh saja kita close. Tapi kita harus tahu bahwa dia akan menjadi kukuh apabila tidak close melepasi MA5, MA10 juga mid BB. Sebab apa mid BB? Mid BB adalah garisan pemisah antara kenaikan dan penurunan. Jadi lebih kukuh. Mid BB juga bertindak sebagai simple moving average atau SMA 20 ya. Nah, untuk tren perjalanan rata-rata 20 candle. Makanya dia disebut sebagai garis pemisah antara kenaikan dan penurunan. Oke? Kita harus pahami dulu ciri-cirinya. Kemudian candle close tidak melebihi pertemuan MA5 dan MA10 serta mid BB pada masa yang sama akan menjadi re-entry yang lebih kukuh. Nah, kemudian kiranya berlaku re-entry di pertemuan MA5, MA10 dan mid BB minimum 3 batang kejatuhan ataupun kenaikan. Ikut time frame re-entry yang akan kukuh. Pastikan dulu arah market, selepas itu baru cari re-entry dan entry. Tunggu candle kedua sebab candle pertama yang memvalidkan re-entry dan candle kedua adalah untuk entry. Nah, ini ciri-cirinya. Kita tidak boleh melupakan ciri-cirinya yang asas. Kalau kita melupakan ciri-ciri yang basic, ya, maka kita akan selalunya keliru di dalam perjalanan multi time frame. Nah, di video sebelumnya juga Mimin pernah membahas ya tentang re-entry ya. Jadi re-entry selain daripada MA5, MA10, MA5, MA10 dan juga mid BB, ada satu re-entry lagi yaitu yang dinamakan re-entry golden setup dan Mimin sudah pernah bahas ya. Di sini kita coba fokus ke pertanyaan Bang Arif ya. Ya, jika hampa lagi CSM kita tunggu MA low untuk re-entry tapi press turun ke mid BB dan terjadi re-entry. Paham saya jebol MA low gagal re-entry. Dia belum gagal, dia tidak boleh kita sebut gagal ya sebab dia belum memecahkan garisan pemisah yaitu mid BB. Ya, memang ciri-ciri pertama candle close tidak boleh melepasi MA5, MA10 ya. Kalau dia close ini tandanya akan menjadi candle arah awal. Dia belum kukuh selama dia belum close menjadi mid BB. Tapi kalau misalnya dia close ini kita mau close boleh-boleh aja. Tapi coba lihat di chart. Sering sekali walaupun dia close menjadi arah awal masih ada potensi di pertemuan mid BB. Nah ya, coba kita lihat di chart ya. Kita coba lihat. Nah, hari ini goal ya, 4 ada satu re-entry yang cantik. Tadi Mimin ada notif juga di channel ya, di channel Telegram Mimin ada notif juga. Di sini momentum ya. Di H1 juga ada momentum. Nah, ini kasus contohnya. Contohnya ya, kita anggap ini momentum. Momentum dan re-entry di MA5, MA10. Ya, tapi dia pecah MA5, MA10. Naik ke mid BB. Menjadi pertahanan untuk re-entry pertemuan mid BB. Sebab apa dia boleh kemungkinan besar dia akan pecah? Karena di H4 juga ada setup. Sinyal setup. Ya, dan untuk capai ke MA5, MA10 high H4 di time frame ketiga mesti ada momentum. Nah, seperti ini ya, ada momentum dia naik ke top BB. Dia reject kawasan MA50. Nah, ini nggak jadi arah kuku. Kalau jadi arah kuku di sini, momentum di time frame ketiga lebih kuat. Nah, sebab apa dia momentum re-entry lalu dia membuat rejection di kawasan top BB. Turun balik untuk ikuti setup re-entry di H4. Di saat yang sama kan di H1 juga ada re-entry ini. Kalau kita menganggap ini re-entry di MA5, MA10 terus jadi arah awal, yang ini arah awal.
Nah, jadi kalau misalnya equity kita nggak cukup, misalnya kita sudah layer banyak di sini, udah layer full margin. Nah, tiba-tiba close jadi arah awal, boleh nggak Kak loss? Boleh-boleh aja. Kalau misalnya kiraan kita nggak akan bertahan selama 130 sampai sinilah, 80 atau 10 100 pip. Ya, 80 atau 100 pip, kalau kira-kira nggak tahan boleh aja kita cut loss. Nanti kita masuk lagi di area pertemuan mid BB ataupun MA5 MA10 di time frame H4, time frame pertama. Ya, ini kalau kita masuk di sini lumayan juga dapat 200-an pip. Nah, seperti itu. Ya, tapi ini kita harus tahu juga ini re-entry yang counter trend karena kalau sebenarnya di daily masih ada penahannya di mid BB, dia belum jadi apa-apa di sini. Jadi kalau kita mau sell ini hanya sekedar perjalanan MA5 MA10 high ke MA5 MA10 low. Kenapa? Rank MA5 MA10 high low di daily adalah top ke low BB di H4. Jadi kalau ada arah kuku di sini, ya, baru ada destinasi kemungkinan akan sampai ke low BB. Ini tetap juga ada potensi, cuman kan di sini belum ada arah kuku. Seperti itu. Jadi tidak seharusnya kita sebut re-entry itu terbatal apabila dia close di MA5 MA10 ya, karena re-entry itu akan kukuh apabila dia close melepasi MA5 MA10 dan mid BB ya, dia baru lebih kukuh sebab kalau dia close akan menjadi arah. Sebab itulah bermain yang disebut dengan arah kuku dan arah awal. Kalau arah awal dia close hanya sekedar close melepasi MA5 MA10. Kalau arah kuku dia close melepasi MA5 MA10 dan juga mid BB seperti itu. Jadi kalau mau cut loss sekiranya berpotensi MC ya nggak apa-apa, cut loss nanti masuk lagi di area pertemuannya setelah ada konfirmasi di time frame kedua dan ketiga seperti itu. Sebab kalau di time frame kedua ada momentum ataupun kalau di time frame ketiga ada momentum, sebaiknya kita tunggu MAV dulu atau arah kuku dulu. Itu kembali ke filternya masing-masing. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bang Arif dan juga buat teman-teman mungkin yang bertanya-tanya tentang re-entry yang seperti ini ya. Dia biasanya sering sekali di re-entry time frame bawah. Dia pecah MA5 MA10 sebab sebenarnya re-entry itu ada di time frame atasnya. Jadi sering sekali kita akan terkena. Contoh yang seperti berlaku di sini ya. Kita anggap ini re-entry, tahan, pecah ke bawah. Nah, makanya kita pastikan dulu setup yang sebenarnya berlaku itu di mana. Kalau kita mau masuk di sini boleh-boleh aja. Takut kita ketinggalan. Kebiasaannya kita masuk cepat, takut kita tinggal. Ya, makanya kita bisa memanfaatkan strategi pecah akun. Ya, ada akun misalnya akan masuk di awal. Ada akun yang masuk di konfirmasi itu kita bisa gunakan. Tapi kalau cuma satu akun kita masuk full margin, nah maka akan seperti ini. Kalau nggak kuat ya MC dulu, setelah MC baru terjun. Sebab kita cuma berpatokan di re-entry MA5, MA10 saja. Ya, sebenarnya kalau ini kita jadikan time frame acuan atau time frame pertama, misalnya H4. Kita nggak melihat setup sebenarnya di H4 nih. Kita contoh hanya melihat di H1. Kita lihat di time frame kedua, kalau H1 time frame kedua L15 ada momentum nih. Nah, yang sebelumnya dia ada ciri-ciri sideways tiba-tiba tuh momentum. Apa kita buat? Kita cut loss ataupun kalau margin kita kuat, kita boleh hold. Tapi sebaiknya di cut loss saja sampai ada dukungan. Ya, sampai ada dukungan untuk penurunan. Itulah gunanya multi time frame. Ya, sama juga seperti ini. Sebelumnya ya, sebelumnya di sini ada momentum. Kita anggaplah ini re-entry tiba-tiba pecah ke atas. Kita lihat sebenarnya di mana di re-entry-nya ada di time frame H1 sebenarnya, tapi kita masuk di time frame M15, makanya dia kadang-kadang terlajak sampai ke top BB seperti ini. Nah, itu sebabnya kita perlu peranan fungsi untuk yang basic, kemudian baru memudahkan kita aplikasikan
di dalam multi time frame. Kalau tidak, maka kita akan sering mengganti-ganti teknika. Perlu kita ketahui setiap teknik punya kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Contoh kemarin di sini ada entry Fibo-Musang lah. Kita anggap ini entry level 7 sebab dia sudah pecah CB di belakangnya. Kan pecah juga ke atas. Artinya apa? Tidak semua valid, membutuhkan konfirmasi. Jadi semua teknik membutuhkan konfirmasi dan validasi. Ya, mau SND, SNR semuanya butuh validasi. Tidak semudah sekedar basic. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Khususnya buat Bang Arif ataupun buat teman-teman yang lain yang bertanya ya. Nah, semoga bisa menjawab. Oke. Nah, kalau kita lihat goal zone zero loss-nya masih kuat, cuma potensi MHV saja sudah ada ciri-cirinya. Jadi kalau kita mau buy yang lebih selamat di area ini. Sebab apa area ini? Area MA5, MA10 pada weekly. Tapi mungkin masih lama lagi kalau weekly. Ya. Jadi setidaknya kalau kita bisa menggunakan multi time frame, kita bisa masuk scalping dulu untuk sell. Nah, jadi entry itu harus bersebab dan punya konfirmasi. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita tahu? Nah, cara kita tahu harus kita pahami basic terlebih dahulu. Basic inilah yang menyelamatkan kita. Sebab basic adalah kunci untuk kita aplikasikan ke dalam multi time frame. Jangan pernah lupakan basic. Sebab itu Cikgu Om Ali kan sering buat kelas basic. Sebab beliau tahu rata-rata dan kebanyakan masih lemah terhadap basic. Sehingga mau ikut intermediate, advance sekalipun tetap error pada ujungnya kalau basic itu nggak kuat. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Jadi, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mempraktek dan backtest, dan salam profit.